Tinggal di hunian yang nyaman dan menarik pasti memberikan suasana yang berbeda di dalamnya. Dan hal itu semua pastinya diinginkan semua orang dalam mendesain sebuah hunian. Banyak konsep yang bisa dipilih dalam mendesain sebuah rumah seperti konsep yang satu ini, yaitu minimalis modern. Di mana di dalam desain arsitektur minimalis modern sendiri, arsitektur atau desain bangunan hanya menggunakan kebutuhan yang paling mendasar. Ciri khas dalam arsitektur modern minimalis juga hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional. Bentuk-bentuk yang geometris dan tanpa dekorasi yang menjadi karakter arsitektur minimalis. Selain itu dalam desain arsitektur rumah minimalis modern, desain digunakan untuk menyampaikan pesan kesederhanaan. Bentuk-bentuk dasar geometris tidak hanya hiasan, penggunaan bahan-bahan yang sederhana dan pengulangan struktur yang merupakan ciri khas minimalis itu sendiri. Kemudian, adanya pencahayaan yang alami juga membuat bangunan terlihat sederhana dan bersih. Arsitek minimalis sendiri mempunyai moto "Listen to Figure", yaitu dengan mencari esensi kesederhanaan dengan menemukan kembali kualitas berharga dalam bahan yang sederhana dan umum. Nah, langsung aja nih Smart Viewers, kali ini saya akan mengajak Smart Viewers semua untuk melihat bagaimana sebuah hunian dengan konsep minimalis modern yang akan mengubah hunian Smart Viewers semua menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan si pemilik rumah. Halo Smart Viewers, kenalkan nama saya Asti dan rumah saya ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di bagian depan rumah saya cuma penuhi dengan pot-pot aja, kemudian ada tanaman rambat untuk menghindari sinar matahari masuk dan supaya tidak terlalu jelas terlihat dari luar. Selain tanaman-tanaman di depan ini, saya juga punya 2 buah carport dan hanya dengan semen saja, tidak pakai atap. Nah, Smart Viewers, sekarang kita masuk yuk ke dalam rumah saya. Dengan memanfaatkan ruang yang tidak terlalu luas, pemilik rumah membuat sebuah garasi yang tidak terlalu memakan tempat. Selain itu juga membuat sebuah teras yang dihiasi oleh tanaman hijau dan tanaman rambat di atasnya untuk memberikan kesan sejuk dan melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, Smart Viewers, ini adalah bagian depan dari rumah saya. Di bagian depan ini ruangannya cukup kecil, jadi saya hanya menaruh piano, kemudian ada gitar, anak-anak biasa main. Kemudian di sini ada lukisan bikinan anak-anak waktu mereka masih kecil banget. Kemudian ada papan tulis, kita biasanya nulis jadwal kita sehari-hari di sini. Jadi udah pada tahu suami saya kemana, saya ngapain, anak-anak ada kegiatan apa. Kemudian ada peti, ini peti dari ibu saya, udah lama banget. Aku pakai buat penyimpanan kain-kain batik dan bahan-bahan untuk kerajinan tangan. Kemudian ini termos, sebetulnya termosnya bisa dipakai, tapi sama Flossie kucing saya waktu itu dia lari-lari, jatuh pecah dalamnya, jadi aku nggak bisa pakai lagi. Tapi karena warnanya pas banget dengan interior rumah, jadi akhirnya aku pajang. Kemudian ada beberapa buku di sini. Kenapa aku taruh buku selain untuk dekorasi? Karena dia menambah warna ya. Dan aku juga emang seneng sih baca buku yang gambarnya bagus-bagus. Aku sengaja taruh kaca di sini, jadi sebelum kita pergi kita bisa cek-cek dulu udah pantas belum atau ada yang kurang. Kemudian ada 2 atau sampai 3 lipstick di situ untuk touch up terakhir. Dan lampu ini di atas ini memang sengaja aku bikin selain untuk dekorasi, memang dia ada fungsinya untuk menerangi pada saat kita ngaca atau pada saat malam, bayangannya tuh bagus banget. Oke, sekarang setelah di ruang depan, kita masuk ke ruang makan dan ruang keluarga ya. Yuk, Smart Viewers. Untuk ruang foyer terlihat simpel dengan adanya cermin dan beberapa ornamen yang diletakkan di area ini sebagai dekorasi. Selain itu, area ini juga dijadikan sebagai tempat keluarga bermain piano. Untuk tambahan cahaya, ruangan ini juga dilengkapi dengan bukaan yang cukup besar dengan pemilihan gorden berwarna putih untuk memberikan kesan bersih. Kemudian berikutnya kita sampai di dapur. Jadi dari depan ruang makan dapur itu satu
satu ruangan sebetulnya, tapi aku bagi 3. Di dapur ini sederhana sih konsepnya, hitam putih aja. Dia bener-bener aku nggak pernah nyimpen barang banyak, jadi kita juga punya seperlunya aja. Begitu. Di sini ada oven, microwave standar lah. Kemudian kompor. Ini buat talenan ya, dari kayu bahannya buat motong-motong seperti biasa lah. Kemudian di sini ada tempat bawang. Nah, aku tuh sekarang sebisa mungkin tuh kalau beli itu adalah bikinan lokal. Karena banyak banget sekarang barang-barang lokal yang bagus, kualitasnya dan desainnya juga bagus. Kayak ini contohnya rice cooker, kecil tapi terbuat dari keramik dan bisa untuk selain bikin nasi bisa bikin bubur, kemarin aku bikin, terus kemudian sapo tahu juga bisa. Mengusung konsep minimalis modern, ruang makan juga terlihat simpel dan elegan dengan furniture yang digunakan seperti meja dan kursi dengan pemilihan warna netral. Adanya lampu gantung unik yang diberikan adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik area ini. Selain ruang makan, pemilik rumah juga membuat sebuah coffee station simpel untuk keluarga dan tamu yang datang. Tidak hanya itu, adanya tanaman hijau dalam ruangan juga memberikan kesan yang homey. Masih menyatu dengan area ruang makan, ruang dapur juga terlihat elegan dan menarik dengan adanya kitchen set dan meja island berwarna putih. Memberikan kesan bersih dengan 2 kursi di depannya. Nah, smart viewers, setelah kita lihat dapur, sekarang kita ke ruang keluarga ya. Nah, smart viewers, di ruang keluarga ini selain ada buku-buku, aku juga punya lukisan. Ada 9 di sini. Aku punya seniman favorit namanya Ruben Toledo. Aku nggak mungkin beli lukisannya dia, karena memang selain harganya yang mahal, dia juga nggak ada di sini. Jadi waktu itu aku ngumpulin gambar-gambar dia yang ada di majalah. Jadi aku beli setiap bulan tuh majalah, dipotong, diguntingin, kemudian difigurain yang rapih dan kemudian disusun di rak buku ini. Jadi itu adalah salah satu tips dari aku untuk menghias ruangan. Kita nggak perlu beli semuanya, nggak perlu beli yang mahal-mahal, tapi kita bisa mencari tahu gimana caranya mendapatkan lukisan dari seniman yang kita suka banget itu. Kemudian karena kami berempat amat sangat suka baca dan nggak terlalu suka pernik-pernik, akhirnya saya memutuskan untuk mendekorasi rumah dengan buku. Sekarang konsep rak bukunya adalah hitam putih. Jadi semua buku yang tulisannya dasarnya hitam dan putih aku taruh di sini berselang-seling. Kemudian ada sedikit tambahan warna-warna dari lukisan anak-anak, boneka, kemudian tentunya tanaman hijau yang dari ibu aku, karena aku nggak pinter nanam, jadi beliau yang selalu nambah-nambahin tanaman di rumah. Ruang keluarga adalah ruang favorit bagi pemilik rumah, di mana tempat ini dijadikan sebagai tempat berkumpul sambil menonton televisi bersama keluarga. Untuk ruang keluarga terlihat nyaman dan simpel dengan penggunaan furniture sofa berwarna abu-abu, karpet, dan penggunaan kabinet TV yang disesuaikan dengan luas ruangan. Selain itu, banyaknya frame dinding serta pajangan buku yang diletakkan di area ini adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Smart viewers, untuk ruang kerja terlihat simpel dan pemilihan warna putih dengan aksen wallpaper dinding yang dijadikan untuk mempercantik ruangan. Selain itu, untuk pemilihan warna furniture di dalamnya seperti kursi dan meja kerja juga disesuaikan dengan warna ruangan. Dengan tambahan lampu gantung unik membuat ruangan terlihat lebih menarik. Bukan hanya itu, adanya bukaan dalam ruangan juga berfungsi sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Sebagai alat transportasi umum yang efektif karena mampu mengangkut banyak penumpang dalam sekali perjalanan. Band besar asal Inggris Coldplay dijadwalkan akan menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil mencatat laba kuartalan terbesar sepanjang 2020. IDX Entertainment, Sabtu jam 11.30 hanya di IDX Channel.
Beragam berita dari peristiwa menarik yang terjadi di penjuru dunia disajikan secara menarik setiap harinya. Market Headline, Senin sampai Jumat pukul 16.30 hanya di IDX Channel. 99% dari usaha di Indonesia itu sebenarnya UMKM ya. Kalau kita udah berhasil di satu titik, mungkin ada pembelajaran baru lagi yang perlu kita pelajari. Women's Talk setiap Jumat jam 9.30 hanya di IDX Channel. Saham blue chip adalah jenis kategori saham yang berisi emiten-emiten dengan kondisi keuangan prima dan memiliki pendapatan yang stabil. Saham blue chip juga disebut sebagai saham lapis 1, di mana merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Awalnya, istilah blue chip berasal dari permainan kartu poker, di mana koin atau blue chip berwarna biru memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koin lainnya. Oliver Jean Gold adalah seseorang yang pertama kali mengenalkan istilah blue chip ke dunia investasi saham. Akhirnya, ia pun mencoba untuk mengelompokkan saham-saham bervaluasi tinggi dengan istilah saham blue chip. Sampai saat ini, penggunaan istilah blue chip sering dipakai untuk melabeli saham-saham unggulan di bursa. Rumah bergaya minimalis modern bukan hanya terlihat simpel dan menarik. Konsep rumah minimalis modern memang punya banyak kelebihan tersendiri yang berasal dari ciri-ciri dan karakter konsep rumah tersebut. Karena tujuan dari konsep rumah minimalis modern adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk ruang, material, detail, dan warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan dekorasi sehingga tercapai target konsep rumah yang diidamkan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat area di lantai 1 rumah milik Asti ini, sekarang saatnya kita intip yuk area lantai 2-nya. Ada apa aja sih? Yuk, langsung saja kita lihat. Nah, smart viewers, sebelum kita naik ke atas, aku mau jelasin sedikit konsep tentang tangga ini. Karena kita nggak mau punya rak buku lagi atau nggak mau punya lemari lagi, tapi sementara buku itu masih suka dibeli, jadi akhirnya aku memutuskan untuk memakai tangga ini sebagai tempat penyimpanan buku. Selain untuk dekorasi, kita juga bisa duduk di tangga sambil baca buku. Buku-buku di sini khusus, yang paling bawah sih buku masak ya, biar gampang dari dapur langsung ambil ke sini. Tapi untuk buku-buku berikutnya khusus untuk buku anak-anak. Di anak tangga yang bagian pertama ini semuanya berseri, jadi buku-buku yang nomor 1 sampai 5 atau 1-3 yang dia berseri. Sementara nanti untuk di bagian peralihan dari bagian tangga 1 ke 2 itu bukunya aku susun warnanya dari mulai merah sampai ungu, jadi kayak gradasi warna gitu. Memang menarik untuk dilihat dan ternyata gampang juga, jadi anak-anak kalau habis baca bisa langsung masukin dengan gampang. Mereka nggak perlu naruh lagi di mana-mana, tapi udah tahu, oh bagian merah sebelah sini, kuning sebelah sini, ungu sebelah sini. Oke, smart viewers, mudah-mudahan bisa dipraktekin di rumah ya. Yuk, sekarang kita naik ke ruangan berikutnya di atas. Smart viewers, untuk area tangga terlihat cukup unik dengan banyaknya susunan buku yang diletakkan pada anak tangga yang dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik area ini. Selain itu, untuk railing tangga yang digunakan terbuat dari besi dengan warna hitam agar terkesan lebih natural. Berada di area lantai 2, ruang terbuka yang dilengkapi dengan sebuah karpet dijadikan sebagai tempat santai sambil membaca buku. Banyaknya susunan buku dan adanya kabinet yang diletakkan di area ini adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Selain itu, pemilik rumah juga menambahkan tanaman hijau di dalamnya agar memberikan kesan sejuk. Nah, smart viewers, setelah dari bawah, ini adalah ruang tidur utama, ruang tidur aku dan suamiku. Tempat tidurnya terbuat dari besi warna hitam, kemudian
ada 2 lampu gantung. Kenapa pakai lampu gantung? Karena ruangan kita yang secukupnya ini, kalau ditaruh lagi lampu di side table itu akan penuh dan nggak akan cukup untuk naruh buku. Jadi akhirnya aku pakai lampu gantung aja, dan juga supaya kalau pas dinyalain kesan cahayanya tuh dia cantik. Kemudian aku selalu pakai spray warna putih supaya kesan hotel gitu, kesan nggak tahu, karena seneng banget ya dengan warna putih. Untuk tempat tidur tuh bersih, nyaman dan mengundang gitu untuk tidur. Di sini ada 2 foto sebetulnya. Ini foto yang buat adalah kakak ipar aku. Waktu dulu dia foto di IKJ pementasan balet kalau nggak salah. Kemudian ada meja rias di sini. Meja riasnya juga dari nenek aku. Jadi sebenarnya rumah ini tuh banyak perpaduan antara yang baru dengan yang lama banget. Ini toilet nenek aku, dia dapat dari ibunya waktu dia menikah. Akhirnya aku minta dan alhamdulillah dikasih. Biasalah isinya kalau meja rias itu alat-alat kecantikan lah. Kemudian lemari di belakang ini, lemari pakaian. Kenapa cuma segitu? Pertama, aku merasa selain ruangannya memang cukuplah luasnya, kita nggak mau numpuk baju terlalu banyak. Jadi kalau aku beli baju 1, ya harus keluar 1. Karena memang kita sengaja bikinnya hanya segitu, ukuran lemari bajunya, gitu. Kemudian ada juga kamar mandi dalam di bagian belakang, isinya ya biasalah, ada sink, ada bathtub, pancuran, dan warnanya di situ aku pakai abu-abu putih hitam. Nah, smart viewers, sekarang kita ke ruangan selanjutnya yuk. Untuk kamar tidur utama terlihat simpel dengan pemilihan warna putih untuk ruangan dan berbagai furniture di dalamnya seperti tempat tidur dan lemari agar terkesan lebih luas. Selain itu, pemilik rumah juga menambahkan pajangan seperti lukisan dan lampu gantung sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Terdapat juga meja rias yang dibuat simpel dan disesuaikan dengan style ruangan. Bukan hanya itu, di kamar utama juga terdapat kamar mandi dengan pemilihan warna netral agar terkesan natural. Dan difasilitasi dengan shower, bathtub, wastafel, dan toilet. Nah, smart viewers, ini adalah kamar anak-anakku. Dua-duanya perempuan. Kemudian sebetulnya dia ada 2 kamar. Jadi dari ruangan 1 nyambung ke ruangan di belakang ruangan kedua itu. Kenapa aku sengaja bikin nyambung seperti ini? Jadi mereka tetap punya privacy, tapi nggak ngerasa kehilangan satu sama lain. Jadi kalau misalnya mau ngobrol pun jerit-jerit masih bisa lah gitu kan. Atau adiknya misalnya takut, gampang tinggal manggil kakaknya aja. Yang ini adalah kamar anakku yang kedua. Dibikin 2 tingkat seperti ini karena memang langit-langitnya tinggi. Kemudian kita waktu dulu tuh dari konsep tiny house. Jadi sebenarnya ngeliatnya kayak gitu kan. Bagian atas itu adalah ruangan buat dia belajar, baca, terus mengerjakan kerjaan rumah atau art and craft-nya dia. Atau kalau ada teman-teman tinggal dibawa duduk di sini. Nah, smart viewers, di bagian bawahnya ini khusus untuk dia tidur, ada tirainya. Jadi supaya kalau misalnya kedinginan nggak perlu bangun untuk naikin suhu AC, tapi tinggal ditutup aja. Terus kesannya tuh waktu dia sendiri yang minta supaya kesannya kayak tenda gitu kan. Kemudian ada meja riasnya kecil, boneka-bonekanya, dan ada karpet di sini bisa dipakai untuk sholat atau tidur-tiduran dia sama ayahnya. Di sini ada 2 lemari baju yang sengaja ditaruh bentuknya seperti ini karena dia menghalangi pandangan langsung ke kamar mandi. Jadi konsepnya sih sebenarnya kayak tempat untuk ganti baju, tapi kita nggak pakai dinding-dinding, tapi kita pakai yang udah ada, yaitu lemari baju. Jadi begitu buka pintu kamar mandi bisa langsung ke sini. Ini punya kakaknya yang di belakang, dia bisa ganti baju, dan si adik di sebelah sini. Oke, ini adalah ruangan pertama. Kemudian kita ke ruangan berikutnya ya, smart viewers. Nah, ini adalah kamar si kakak yang nyambung dari kamar adiknya tadi. Di sini saya nggak ninggiin sama sekali, jadi betul-betul ini adalah tinggi rumah aslinya. Supaya kesannya juga kayak sarang gitu kali ya. Jadi kayak, dan privasinya bener-bener terjaga kalau di bagian ini.
Jendelanya cukup besar sehingga kamarnya terang. Ini adalah bagian meja riasnya dia. Dia sendiri yang mengatur di sebelah sini supaya dapat cahaya yang baik untuk dia pakai makeup. Tempat tidur, warnanya putih, spraynya juga putih, selalu seperti ini. Kemudian di sini ada meja belajarnya, ukurannya juga kecil, hasil perburuan kita beberapa bulan. Di sebelah kanan itu ada dinding kosong. Dia mengisi dengan bunga-bunga supaya kamarnya terlihat lebih cantik dan sesuai dengan konsepnya yang waktu itu dia mau adalah kayu warna putih dan ada sedikit warna dari bunga atau tanaman. Nah, Smart Viewers, selain kamar, ada juga kamar mandi. Jadi ada 2 kamar yang nyambung dan ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini ukurannya amat sangat kecil. Jadi hanya ada shower, toilet dan sink. Bukan sink, wastafel. Wastafelnya juga kecil. Yang penting fungsional dan warnanya pun cukup menarik. Oke, Smart Viewers, ikutin aku terus ya. Kereta dipandang sebagai alat transportasi umum yang efektif karena mampu mengangkut banyak penumpang dalam sekali perjalanan. Band besar asal Inggris Coldplay dijadwalkan akan menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil mencatat laba kuartalan terbesar sepanjang 2020. IDXtainment, Sabtu jam 11.30, hanya di IDX Channel. Menghadirkan peristiwa terkini seputar ekonomi, bisnis, dan pasar modal. Mengulas berbagai saham dari sisi teknikal dan fundamental. Power Breakfast, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Hanya di IDX Channel. IDX Channel merupakan media ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya yang memiliki platform terintegrasi terbesar, baik televisi maupun digital. Berita seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan kebijakan disampaikan secara langsung dan cepat, serta disertai dengan data-data yang akurat. Informasi terkini serta analisa mendalam seputar ekonomi, bisnis, dan pasar modal sebagai referensi investasi dan bisnis. Saksikan IDX Channel di MNC Vision, K-Vision, IndiHome, First Media, dan Oxygen. Dan melalui aplikasi atau website idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Berbeda dengan kamar utama, kamar anak terlihat lebih cantik dan girly. Dengan pemilihan warna putih untuk ruangan juga memberikan kesan bersih dan luas untuk kamar anak. Terdiri dari 2 space di dalamnya. Space pertama dilengkapi dengan berbagai furniture seperti lemari dan tempat tidur 2 tingkat dengan warna yang disesuaikan dengan warna ruangan. Agar terkesan lebih natural, tambahan lampu gantung yang diberikan juga membuat ruangan menjadi tampak lebih menarik. Selain itu, adanya jendela dalam ruangan juga digunakan sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Menyatu dengan kamar yang sebelumnya, ruangan ini juga terlihat simpel dengan nuansa putih di dalamnya, serta memberikan kesan luas dan bersih. Bukan hanya itu, kamar ini juga dilengkapi dengan berbagai furniture seperti tempat tidur, meja rias simpel, dan berbagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Sama dengan kamar sebelumnya, ruangan ini juga terdapat sebuah bukaan yang cukup besar. Sebagaimana dengan fungsinya, dialah sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Berprofesi sebagai ilustrator tidak membuat pemilik rumah lupa akan sesuatu hal yang ia suka, yaitu mendekor rumahnya. Dengan hasil dekorasi rumah yang diimpikan membuat rumah Asti tampak simpel dan cantik. Selain itu, di sela-sela waktunya, ternyata pemilik rumah sering melakukan salah satu hobi yang menjadi pekerjaannya, yaitu menggambar.
Yuk kita lihat. Nah, Smart Viewers, walaupun pekerjaan utamaku adalah sebagai ilustrator, aku juga suka menghabiskan waktu luang untuk berlatih menggambar di digital, karena aku belum terlalu jago. Nah, Smart Viewers, udah jadi nih. Ini dia hasilnya. Dari latihan aku, kalau ngisi waktu luang. Kita tadi udah jalan-jalan ya, melihat bagian-bagian rumah aku. Udah melihat ruangan satu dan ruangan lainnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Smart Viewers. Sampai jumpa. Nah, gimana Smart Viewers? Mungkin ide menggambar bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di sela-sela waktu luang, karena merupakan suatu kegiatan yang menginspirasi dan bermanfaat. Smart Viewers, setelah melihat semua ruangan yang ada di rumah ini, ternyata konsep dengan gaya minimalis modern adalah salah satu konsep yang bisa dijadikan contoh dalam mendekor rumah. Di mana dalam arsitektur minimalis sendiri merupakan sebuah cara atau gagasan untuk mencapai kualitas desain yang lebih baik, yang didapat dari atau melalui kesederhanaan dengan benar meminimalisir penggunaan berbagai elemen dan unsur desain. Mengusung konsep yang simpel, konsep rumah minimalis modern juga tidak memerlukan dekorasi rumah yang berlebihan, sehingga sering disebut sebagai konsep rumah yang cukup terjangkau dan efektif dari segi biaya. Nah, semoga episode ini bisa menginspirasi Smart Viewers di rumah dalam menentukan style dari rumah yang ingin dibangun. Oke Smart Viewers, terima kasih telah menyaksikan Home Ideas, hunian hits inspirasi maksimal. Terus saksikan beragam program menarik lainnya hanya di MNC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. Go Public pada dasarnya adalah proses yang mudah. Tahap pertama, persiapan internal dan persiapan dokumen dibantu oleh underwriter serta lembaga dan profesi penunjang. Tahap kedua, permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia, serta penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Tahap ketiga, penawaran umum kepada masyarakat. Tahap keempat, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu, bagaimana setelah Go Public? Dengan Go Public, perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka dan pemiliknya berbagi kepemilikan dengan publik, serta mengikuti peraturan pasar modal. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan Go Public yang memenuhi kriteria tertentu terkait kepemilikan saham. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan perhatian dari media dan para analis. Produk, jasa, serta proyek perusahaan akan semakin dikenal dan dipercaya. Peluang bisnis dan kerjasama akan semakin terbuka. Dengan pendanaan melalui Go Public, ekspansi usaha menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga menunjang pertumbuhan kinerja perusahaan yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan stakeholders. Pemegang saham pendiri atau founder tidak hanya dapat menikmati apresiasi harga saham yang dimilikinya seiring dengan peningkatan harga saham di bursa, tetapi juga mendapatkan perlakuan pajak transaksi penjualan yang lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan belum go public.